Gempa berkekuatan 6,2 skala Richter terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis 14 Januari 2021, meluluh lantakan perumahan penduduk dan fasilitas umum serta bangunan pemerintah. Ya, di sini pertama itu memang 5 hari yang lalu banjir bandang di Polewali Mandar itu. Kemudian 1 hari kemudian terjadi bencana. Pemerintah daerah BNPB bersama stakeholder mendirikan posko bantuan bagi korban gempa. Pada waktu bencana itu mungkin kira-kira jam 1 siang sore itu terjadi bencana. Skala itu 6,2 Richter ya. Kemudian ya kita berhamburan keluar. Setelah itu kita mau lanjutkan lagi untuk rapat koordinasi, rapat apa? Rapin daerah. Kemudian tapi kita bilang ditunda saja, nanti besoknya lagi. Kemudian besoknya itu ya kita kembali ke masing-masing tempat. Malamnya kira-kira pukul 2 malam itu setengah 3 mungkin gempa di atas 6,2 skala Richter ya. Nah, sekarang kondisi rumah saya itu Pak sudah tidak layak lagi dipakai karena retak semua temboknya, dinding temboknya toh hanya masih utuh untuk ininya rangkainya, tapi ininya dindingnya sudah retak semua. Sangat memprihatinkan Pak, ditambah lagi ada adik saya yang gagal operasi. Iya. Kebetulan malam itu saya ada di rumah sakit itu jaga adik. Iya, setelah kejadian gempa pertama, kami diamankan dalam masjid dengan beberapa pasien. Kata dokter, insya Allah karena batal hari ini operasinya, insya Allah kami akan lanjutkan besok. Tapi ya jam 2:30 subuh tiba-tiba gempa, akhirnya rumah sakit juga rata dengan tanah. Kami juga dalam masjid itu seperti di blender. Kenapa? Presiden Joko Widodo bersama rombongan terbang menuju Mamuju, Sulawesi Barat pada Selasa 19 Januari 2021 guna meninjau proses evakuasi dan bantuan logistik kepada masyarakat serta pengelolaan tenda-tenda pengungsi. Ya, di dapur umum Pak, ada 2 dari Mensos dan TNI. 1.000 orang mampu? Mampu Pak, 1 jam bisa 2.000 Pak. Ini Pak Ridwan Mumu dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Palu. Ini ya, mereka prihatin kejadian Palu, kejadian Mamuju, mereka langsung bantu Pak secara otomatis. Ini tenda pengungsi COVID-19 Pak Presiden. Kami katakan itu karena ini ada sekat-sekat di tiap 2 meter supaya menghindar, dan ini untuk tidak panik kalau malam penerangan buat supaya mereka apanya? Ya udah menyala ya. Oh ya, saya sih. Sini agak dekat sini. Nih untuk anak-anak, mana? Buat anak-anak Pak. Adik-adik ayo. Anak-anak.
jalan. Oh, nggak bisa lewat. Pukul 19.12 WITA, arus lalin sudah lancar 86, baik dari arah Mamuju ke Majene maupun dari arah Majene ke Mamuju. Situasi aman terkendali. Kantor gubernur. Ya, terus ada kapi. Hancur. Alhamdulillah masih diberi keselamatan. Atas. Hancur. Saya melihat ke lapangan, melihat bangunan-bangunan pemerintah yang roboh, juga rumah-rumah penduduk yang roboh. Ini adalah sebuah gempa bumi yang terjadi 5 hari yang lalu, dan saya datang untuk memastikan bahwa proses evakuasi, proses bantuan kepada masyarakat, kemudian logistik, pengungsi, dan juga tenda-tenda pengungsi terkelola dengan baik. Ini yang ingin saya pastikan saya datang ke sini. Dan untuk tadi saya sudah sampaikan ke gubernur untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh, setelah diaudit nanti segera pemerintah pusat akan bangun kembali. Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu. Untuk yang rusak berat 50 juta, untuk yang rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berarti yang hanya retak-retak 10 juta. Kita harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, pemulihan kembali baik rumah-rumah yang roboh maupun pemulihan ekonomi, pemulihan proses pelayanan di pemerintahan, di birokrasi juga akan kembali normal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas korban kurang lebih 80 orang yang meninggal yang telah ditemukan. Semoga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, tim Esa TV mengabarkan.